Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode 3 orang terbunuh di istana kecil. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur. Ketika tangan Sangkan mengusap matanya yang basah, Panji Surawilogo membentaknya. "Jika kau menangis, aku bunuh kau. Kau tidak dapat bermanja-manja di hadapanku. Aku tidak peduli jika kau menangis di gendongan biungmu yang semakin tua itu, tapi tidak di hadapanku." Sangkan menjadi semakin ketakutan, tapi ia tidak menangis. "Ikut aku," bentak Panji Surawilogo. Sangkan tidak membantah, ia pun kemudian mengikuti Panji Surawilogo masuk ke ruang dalam. Namun ketika terpandang olehnya sesosok mayat, maka ia pun segera berhenti. "Mengapa kau berhenti?" "Aku takut, Raden." "Ikuti aku. Jika kau takut, kau sendirilah yang akan menjadi mayat." Tapi Sangkan tidak menyaut lagi. Kemarahan Panji Surawilogo tidak tertahankan lagi. Tapi ketika ia hampir saja mukulnya, Panon bertanya, "Untuk apakah Sangkan dibawa kemari? Jika ia memang ketakutan, biarlah ia bersembunyi di dalam bilik. Ia harus menyingkirkan mayat itu. Biarlah aku dan Paman Mino yang akan menyingkirkan. Tapi mayat yang ada di halaman pun harus segera disisihkan. Dan itu bukan semata-mata kewajibanku dan Paman." Rasa sikap Panon memang sudah berbeda dari sikapnya pada saat ia datang. Tapi Raden Kudorpoko pun menyadari bahwa yang dihadapinya itu bukan seorang pengemis kebanyakan. Itulah sebabnya maka ia pun harus bersikap lain. "Baiklah," kata Kudorpoko. "Pagi-pagi kita akan memanggil orang-orang Padukuhan. Kau dan aku akan pergi kepada Ki Buyut. Kita minta tolong kepada orang-orang Karangmojo untuk menguburkan mayat-mayat itu." Panon nampak ragu-ragu, namun kemudian jawabnya, "Baiklah Raden, aku besok akan pergi bersama Raden." Ia berhenti sejenak lalu, "Sekarang bagaimana dengan mayat-mayat ini?" Raden Kudorpoko mandang Panji Surawilogo. Sejenak kemudian ia menjawab, "Baiklah, kita akan menyingkirkannya. Semua yang di sini dan yang ada di halaman." "Kau harus membantu kami, anak gila," geram Panji Surawilogo sambil mandang Sangkan. Tapi Panon telah menyaut, "Jangan dipaksa. Jika ia sudah mengatakan tidak berani, ia akan menjadi manja di sini. Biarlah aku saja." Panon pun kemudian mengangkat mayat itu seorang diri dan membawanya keluar. Sementara Kudorpoko dan Panji Surawilogo dibantu oleh Ki Mino telah menyingkirkan mayat-mayat yang terbaring di halaman. Dalam pada itu, Sangkan yang ketakutan tidak mau segera kembali ke biliknya. Karena itu untuk beberapa lamanya ia berada di muka bilik Raden Ayu. "Kembalilah ke bilikmu," berkata Nyupe. "Aku takut, Biung." "Apa yang kau takutkan? Sekarang semuanya sudah diselesaikan. Tapi aku tidak mempunyai kawan di bilik belakang." "Di mana Panon dan Ki Mino?" "Mereka sedang menyingkirkan mayat-mayat yang katanya ada di halaman. Tapi mereka sudah berada di biliknya kembali." Sangkan masih tetap ragu-ragu, tapi Nyupe kemudian berkata, "Di muka pintu ini tadi juga terdapat sesosok mayat." Oh, tiba-tiba saja Sangkan meloncat masuk ke dalam bilik. "Bukankah kau juga melihatnya?" "Ya, aku melihatnya." "Sekarang kembalilah ke dalam bilikmu.
kau tentu tidak akan dapat tidur di sini. Sangkan ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia pun dengan tergesa-gesa pergi ke bilik belakang. Ternyata seperti yang dikatakan oleh ibunya, Panon dan Kimino sudah ada di dalam bilik itu pula. Tapi justru Sangkan tidak berani mendekati mereka. Kok berbau mayat, desis Sangkan. Aku sudah membersihkan diriku di Pakiwan, sahut Panon. Sangkan masih termangu-mangu, namun ia pun kemudian membanting dirinya di pembaringannya sambil berkata, "Jangan dekat-dekat." Panon menarik nafas dalam-dalam. Perasaan muaknya telah sampai ke ubun-ubun, tapi ia masih tetap menahan diri agar tidak timbul persoalan lain. Karena itu ia pun tidak menghiraukan Sangkan yang tidur menelungkup sambil menyembunyikan wajahnya itu. Untuk berapa saat lamanya Panon masih bercakap-cakap dengan Kimino tentang orang-orang guntur geni itu. "Memang aneh," berkata Kimino. "Orang itu mati di muka pintu tanpa mengetahui siapakah yang telah membunuhnya. Pasar itu sama sekali tidak dapat memberikan petunjuk, karena tidak terdapat ciri-ciri apapun juga. Kidang Alit juga tidak mungkin melakukan, tetapi masih mungkin bahwa ia mempunyai orang lain yang mendapat kesempatan untuk melepaskan Paskar kecil dari sebuah sumpit." Kimino menarik napas dalam-dalam, katanya, "Panon, kita sudah terlanjur menyatakan diri, karena itu mungkin kita untuk seterusnya akan menghadapi persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan dengan kekerasan. Karena itu maka sudah sepantasnya kita membawa senjata kita masing-masing. Aku pun tidak lagi akan menyembunyikan kerisku, dan kau pun harus membawa pisau-pisaumu, meskipun tidak lebih dari keratan-keratan besi kecil runcing. Namun di tanganmu ternyata telah berubah menjadi pusaka yang sangat berbahaya." Panon mengangguk-angguk. "Besok kau akan pergi bersama Raden Kudorupoko ke rumah Ki Buyut. Aku tahu. Dengan demikian maka Panji Surawilogo hanya tinggal mengawasi aku saja di sini. Tapi engkau harus berhati-hati. Banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Agaknya di sini telah terdapat 3 kekuatan yang harus berhadapan. Engkau, Raden Kudorupoko, dan Kidang Alit. Kalian adalah anak muda yang istimewa. Raden Kudorupoko dan Kidang Alit mempunyai kelebihan yang jarang terdapat pada anak-anak muda. Sedangkan kau pun telah memiliki bekal yang tidak tanggung-tanggung lagi." Panon mengangguk-angguk sambil berkata, "Syukurlah Paman, aku diberkahi oleh Yang Maha Agung. Syukurlah. Sekarang beristirahatlah, mungkin masih ada persoalan yang akan kita hadapi. Tapi rasa-rasanya aku tidak akan dapat tidur, Paman." "Tidurlah. Aku akan berjaga-jaga berapa lama. Jika engkau merasa perlu, kau akan aku bangunkan." Panon mandang Kimino dengan seksama, kemudian terloncat dari bibirnya, "Terima kasih, Paman, kau terlalu baik padaku." Kimino tersenyum, katanya, "Sudahlah, tidurlah." Panon pun kemudian baringkan dirinya di pembaringan di luar sadarnya. Ia berpaling mandang Sangkan yang menelungkup, namun suara nafasnya terdengar mengalir dengan teratur. "Ia sudah tertidur," desis Panon. "Itulah anehnya," sahut Kimino. "Baru saja ia merasa ketakutan. Biasanya orang yang ketakutan itu tidak dapat tidur semudah itu." Panon tidak menjawab, tapi ia pun kemudian memejamkan matanya. Yang memang ingin tidur barang sejenak, kemudian bergantian, biarlah Kimino juga beristirahat, meskipun sisa malam tinggal sedikit. Baik Kimino maupun Panon maupun Raden Kudorupoko dan Panji Surawilogo merasa perlu untuk berjaga-jaga menghadapi segala kemungkinan. Karena itulah maka di ruang depan Panji Surawilogo dan Kudorupoko telah mengatur waktu. Seorang dari mereka akan tidur dahulu, kemudian yang seorang lagi setelah yang terdahulu dibangunkannya.
Silakan paman tidur lebih dulu, berkata Kudorupoko. Hatiku masih belum dapat aku jinakkan setelah mengalami peristiwa yang mendebarkan tadi. Panji Surawilogo yang terbaring lebih dahulu. Ia pun berusaha untuk segera dapat tidur nyenyak menjelang dini hari, agar Kudorupoko sempat tertidur meskipun hanya sekejap. Namun dalam pada itu agaknya sudah tidak ada sesuatu lagi yang terjadi di ujung malam itu. Tidak ada seorang pun yang kembali lagi dan mengganggu isi istana yang kecil itu. Pada dini hari yang telah tertidur lebih dahulu pun segera terbangun. Mereka mencoba memberi kesempatan kepada kawannya yang lain untuk tidur barang sekejap menjelang fajar. Tidak banyak kesempatan untuk memejamkan matanya, tetapi yang sekilas itu pun kadang-kadang telah cukup. Karena mereka adalah orang-orang yang terbiasa menguasai diri dalam segala bentuk. Ketika matahari mulai bangkit di ujung timur, ternyata para penghuni sana itu pun telah menjadi sibuk. Mereka yang baru sempat memejamkan matanya sekejap pun telah bangun dan bersiap-siap melakukan tugas masing-masing. Hari ini aku tidak dapat membersihkan halaman belakang, berkata Panon kepada Sangkan. Aku harus mengikuti Raden Kudorupoko ke padukuhan untuk bertemu dengan Ki Buyut. Sangkan mengerutkan keningnya lalu katanya, aku tidak peduli, tetapi kau harus melakukan kewajibanmu. Gila, desis Panon di hatinya. Oleh kejengkelannya yang tidak tertahankan lagi, ia pun berkata, semalam aku hampir tidak tidur karena aku harus membantu Raden Kudorupoko bertempur. Kau sama sekali tidak berbuat apa-apa. Karena itu sekarang kaulah yang wajib menyelesaikan semua pekerjaan. Aku akan pergi ke padukuhan. Aku tidak peduli, tiba-tiba Sangkan mendesak. Kau harus membersihkan halaman belakang. Kimino kedua halaman samping dan aku halaman depan. Panon terkejut mendapat tanggapan yang tidak disangkanya itu. Ia mengira Sangkan akan menjadi takut dan merubah sikapnya kepadanya. Tapi ternyata ia justru membentaknya. Meskipun ia sudah mengatakan bahwa ia bertempur semalam-malaman. Justru karena itulah maka Panon menjadi termangu-mangu. Beberapa saat lamanya ia terbungkam dan tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Yang menjawab kemudian adalah Kimino yang masih bersabar menghadapi anak muda itu. Baiklah Sangkan, akulah yang akan mengerjakan pekerjaan Panon, sebab jika Panon tidak mau pergi bersama Raden Kudorupoko pagi ini ke padukuhan, maka Raden Kudorupoko pun akan marah padanya. Tapi jangan cemas, aku akan bersihkan halaman belakang dan samping dan kau akan membersihkan halaman depan. Tetapi jika kau menjumpai mayat-mayat yang aku letakkan di pojok halaman, biarkan sajalah di sana sambil menunggu orang-orang padukuhan yang akan membantu mengubur mayat-mayat itu. Wajah Sangkan menjadi pucat. Jadi ada 3 mayat di halaman. Ya, yang satu dibunuh oleh Raden Panji, yang satu oleh Panon, dan yang satu ketemukan di dalam rumah tanpa diketahui siapakah yang telah membunuhnya. Jadi benar-benar Panon telah membunuh seorang dari mereka. Ya, jawab si Kimino sambil memandang perubahan yang mungkin terjadi di wajah Sangkan. Tapi ternyata Sangkan menggeram. Anak gila, kaulah yang ikut menakut-nakuti aku dengan membunuh orang. Aku tidak mau membersihkan halaman depan hari ini. Kaulah yang melakukannya. Jawaban Sangkan itu sungguh di luar dugaan. Panon yang juga masih seorang anak muda, betapapun ia telah mengalami latihan jasmaniah maupun rohaniah. Namun kesabarannya rasa-rasanya memang sudah sampai ke batas. Namun untunglah bahwa Kimino masih sempat menggamitnya sambil berkata kepada Sangkan, baiklah Sangkan, biarlah aku yang bersihkan halaman seluruhnya hari ini. Mungkin kau dapat melakukan sesuatu yang lain sesuai dengan kemauanmu hari ini. Sangkan tidak menjawab, tetapi dari sorot matanya mancar sesuatu yang aneh.
kegelisahan, kemarahan, dan campur baur dari ketidaktentuan atau sesuatu yang tidak dimengerti sama sekali oleh Kimino. Dalam pada itu, Panon pun kemudian membenahi diri. Ia mencoba untuk tidak menghiraukan lagi anak muda yang bernama Sangkan itu. Anggap saja anak itu anak gila, berkata Panon pada diri sendiri untuk meredakan gejolak perasaannya. Ternyata bahwa sejenak kemudian terdengar langkah Raden Kudorupoko dan Panji Surawilogo sambil berdiri di buka pintu bilik itu. Kudorupoko berkata, "Bersiaplah, kita akan berangkat sekarang. Jika kau tidak mempunyai kuda, kau dapat minjam kuda Paman Panji. Jika kau dapat berkuda, aku akan mencoba berkuda, Raden. Marilah, biarlah Paman Panji tinggal di sana ini. Siapa tahu Kidang Alit yang licik itu akan datang di siang hari." Panon mengangguk. Ia pun menyadari betapa anak muda yang bernama Kidang Alit justru yang memiliki bermacam-macam ilmu yang dapat dipergunakan untuk melakukan niatnya tanpa mengingat harga diri sama sekali. Keduanya pun kemudian meninggalkan bilik itu diikuti oleh Panji Surawilogo yang kemudian menyerahkan kudanya kepada Panon. Ketika dua ekor kuda itu berderap meninggalkan halaman, Panji Surawilogo berdiri termangu-mangu di tangga pendopo. Sedangkan Kimino mandangnya dari halaman samping, sementara Sangkan masih tetap berada di dalam biliknya. Ketika kedua ekor kuda itu sudah tidak nampak lagi, maka Kimino pun dengan langkah yang lamban berjalan kembali ke dalam biliknya. Dilihatnya di dalam bilik itu Sangkan duduk termenung, seolah-olah merenungi nasib yang amat rumit di dalam dirinya. Mengapa kau tidak membersihkan halaman?" Sangkan tiba-tiba saja membentak. Tapi Kimino justru tersenyum, jawabnya, "Aku melakukannya, tetapi biarlah aku duduk sebentar. Kau tahu bahwa sebenarnya hari ini sudah terlalu siang untuk melakukannya." Kimino masih saja tersenyum, namun demikian ia menjawab pula, "Sebentar lagi orang-orang dari Pedukuhan akan datang dan mengubur mayat-mayat yang ada di halaman. Setelah mereka selesai, aku tentu akan membersihkannya. Bagaimana dengan halaman belakang dan samping?" Kimino dengan menarik napas dalam-dalam, tapi kemudian ia pun meninggalkan bilik itu sambil bergumam, "Baiklah, aku akan membersihkannya sekarang." Sangkan mengikutinya sampai ke depan pintu biliknya, namun kemudian katanya, "Kimino, aku akan membantumu membersihkan halaman belakang. Tapi kau atau Panon yang nanti harus membersihkan halaman depan." Kimino mengangguk, katanya, "Terima kasih, aku akan menyapu halaman samping saja terlebih dahulu." Sangkan mandang Kimino sampai orang tua itu hilang di sudut istana. Baru kemudian ia pun melangkah setelah menutup pintu biliknya. Sementara itu Raden Ayukudo Narpodo dan Inten Prawesti seolah-olah menjadi beku di dalam biliknya. Pinten pun tidak berani beranjak meskipun ibunya mengajaknya. "Aku takut, Biung," desis Pinten. "Tetapi bukankah kita harus menjerang air dan menanak nasi? Jika kau dan aku bersembunyi saja di sini, siapakah yang akan masak hari ini?" Pinten mandang Inten Prawesti sejenak, seolah-olah minta tolong padanya agar ia diizinkan untuk tinggal saja dalam bilik itu. "Bibi," berkata Inten, "jika Pinten memang takut, biarlah ia di sini. Aku merasakan betapa tersiksanya jika kita harus memaksa diri berbuat sesuatu dalam ketakutan. Tetapi sekarang sudah siang, Putri. Di luar ada Panji Surawilogo yang tidak ikut bersama Raden Kudorupoko ke Pedukuhan." Inten termangu-mangu sejenak, lalu katanya, "Apakah Paman ada di belakang?" "Aku tidak tahu, Putri, tetapi masih ada yang akan melindungi kita." Ternyata Kimino pun mampu berbuat sesuatu jika terpaksa. Seandainya ia tidak memiliki ilmu setinggi Panji Surawilogo, namun ia akan dapat membantu serba sedikit. Pinten mengangguk-angguk sejenak, namun kemudian katanya, "Baiklah, Biung,
Tetapi aku sajalah yang berada di dalam dapur bersama Kakang Sangkan. Aku tidak mau mengambil air ke sumur. Oh, kakakmu adalah laki-laki yang tidak berguna sama sekali. Dalam keadaan seperti ini, biarlah ia tetap bersembunyi di bawah kolong ambenya. Ia berdiri sejenak lalu, biarlah aku yang mengambil air. Kau menyalakan api, lihatlah matahari sudah naik, dan kita belum lagi menjerang air. Biarlah Nyai, desis Raden Ayu. Bukan salahmu dan aku pun tidak akan menyalahkan Pinten jika ia tidak berani keluar di saat seperti ini. Ampun Putri, tetapi di siang hari tentu tidak akan ada sesuatu yang dapat mengganggu kita di sini. Apalagi di sini sekarang ada beberapa orang yang dapat melindungi kita. Ingatlah Nyai, berkata Raden Ayu. Di siang hari pula suara seruling itu selalu terdengar, dan bahkan di siang hari pula anak muda yang bernama Kidang Alit itu telah berani bertengger di atas dinding halaman kita. Oh, Nyi Upih mengangguk-angguk, namun kemudian, tetapi sekarang tidak akan terjadi apa-apa. Marilah Pinten. Pinten ragu-ragu sejenak, namun ia pun kemudian melangkah mengikuti ibunya pergi ke dapur. Di muka pintu dapur keduanya termangu-mangu lewat butulan longkangan belakang. Mereka melihat Kimino membersihkan halaman samping, sementara di belakang terdengar suara sapu lidi. Kakang Sangkan telah berada di kebun belakang, desis Pinten. Agaknya ia sedang menyapu halaman. Nyi Upih menarik napas dalam-dalam, tapi ia tidak menjawab sama sekali. Sejenak kemudian Pinten sudah duduk di muka perapian sambil menyalakan api titikan. Kemudian dengan napas yang terengah-engah ia meniup api yang semakin besar membara pada segumpal emput aren. Baru kemudian diletakkannya emput yang telah membara itu pada seikat belarak kering. Nyi Upih yang kemudian masuk ke dapur sambil membawa lodong bambu berisi air. Kau pandai membuat api, Pinten? Bukankah hampir setiap hari aku menyalakan api? Nyi Upih mengangguk-angguk, tapi tatapan matanya menjadi aneh. Dan tiba-tiba saja berdesah. Mengapa engkau biung? Bertanya Pinten. Tidak apa-apa. Kau mengeluh. Nyi Upih tidak segera menjawab sambil duduk di samping Pinten. Ia berkata, keadaan seperti ini harus segera diakhiri. Mudah-mudahan Raden Kudorupoko segera bertindak tepat. Kudorupoko yang mana? Pinten mengerutkan keningnya dengan nada tinggi. Ia bertanya, Kudorupoko yang mana? Mengapa kau bertanya seperti itu, biung? Sudahlah, kau harus menjelang air. Aku akan membersihkan beras ke sumur. Yang ada tinggallah beras dan jagung itu. Oh, senang sekali. Aku terbiasa makan jagung, sehingga jika aku makan nasi, aku menjadi cepat lapar. Padahal nasi sangat terbatas sekarang ini. Nyi Upih mengerutkan keningnya, tapi Pinten tertawa sambil berkata, aku tidak mengeluh, biung. Kau tahu bahwa aku tidak mengeluh kan? Ya, kau tidak mengeluh, anak manis. Ah, Pinten masih saja tertawa. Tapi akhirnya ia berhenti sama sekali. Perlahan-lahan ia mendekap Nyi Upih yang tidak jauh duduk di sebelahnya. Sambil meluk dan meletakkan kepalanya ke bahu biungnya, ia berkata, jangan sedih, biung. Tidak lama lagi semuanya akan selesai. Awan yang selama ini menyelimuti istana ini akan segera diembus oleh angin yang kencang, dan langit pun akan segera terbuka kembali. Nyi Upih mengusap matanya yang basah. Ia pun kemudian memeluk Pinten, katanya, kau adalah mutiara yang tidak ternilai harganya. Kau telah melakukannya dengan ikhlas. Umurmu adalah umur remaja yang sebenarnya pada masa bersolek di mana bilikmu, tetapi kau sekarang berada di neraka seperti ini. Pinten terkejut mendengar kata-kata Nyi Upih. Biung, bangunlah. Apakah biung masih tidur dan bermimpi? Nyi Upih mandang Pinten sejenak, tetapi matanya masih juga basah. Sudahlah, biung, berkata Pinten kemudian. Bukankah kau harus menyediakan minum dan sarapan pagi?
Nyupih mengangguk-angguk katanya. Ya, pinten. Aku harus menyediakan minum dan sarapan pagi. Tapi bukankah airmu belum mendidih? Pinten menggeleng dengan tangan kanannya yang halus. Ia pun kemudian menggeser beberapa potong kayu di perapian, sehingga api pun menjadi semakin besar. Dalam pada itu Sangkan sibuk membersihkan halaman belakang istana itu. Sekali-kali ia berhenti sejenak sambil menekan punggungnya. Namun dalam pada itu kadang-kadang matanya merayap di sepanjang dinding batu di seputar halaman istana itu, seolah-olah ia selalu dicemaskan oleh kemungkinan yang paling buruk. Jika Kidang Alit manjat dinding itu dan meloncat masuk. Namun sekali ia mandang Kimino yang berada di halaman samping. Kimino melihat sikap Sangkan yang seakan-akan selalu dibayangi oleh kecemasan, tetapi ia berusaha untuk tidak menghiraukannya. Dengan tekun ia melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya, membersihkan halaman. Sementara itu di perjalanan ke rumah Ki Buyut, Panon berada di punggung kudanya mengikuti Raden Kudorupoko. Ketika mereka sudah masuki padukuhan, maka derap kuda mereka pun menjadi semakin lambat, agar mereka tidak mengejutkan orang-orang padukuhan Karangmojo. Namun dalam pada itu keduanya hampir tidak berbicara sama sekali. Panon yang merasa dirinya tidak sederajat dengan Raden Kudorupoko selalu berada di belakang. Ia masih tetap dibayangi oleh perbedaan derajat keturunan, meskipun kadang-kadang teringat pula kata gurunya bahwa nilai seseorang bukanlah berada pada derajat dan tingkat keturunan, tapi pada apa yang dilakukannya. Meskipun demikian, Panon masih tetap merasa bahwa ia sebaiknya berada di belakang Raden Kudorupoko, tidak di sampingnya. Kedatangan mereka di rumah Ki Buyut menimbulkan keheranan, karena hari masih terlalu pagi meskipun matahari sudah mulai naik. Ki Buyut yang baru saja selesai mandi dengan tergopoh-gopoh turun dari pendopo rumahnya, menyongsong kedatangan kedua orang itu. Kedatangan Raden mengejutkan kami di sini. Kudorupoko tersenyum katanya. Memang mungkin mengejutkan Ki Buyut. Marilah, silakan Raden naik ke pendopo. Terima kasih. Aku hanya sebentar, Ki Buyut. Ki Buyut termangu-mangu sejenak, kerut-merut di keningnya, melukiskan betapa hatinya mulai menjadi gelisah. Namun dalam pada itu sebelum Kudorupoko mengatakan sesuatu, mereka pun terpaksa berpaling ke rigol halaman karena kehadiran seorang anak muda. Sambil tersenyum, anak muda itu masuk ke halaman berkata, "Selamat pagi, Ki Buyut." "Kidang Alit," desis Ki Buyut. "Aku sudah mengira bahwa pagi ini Raden Kudorupoko tentu akan datang kemari." "Apa yang kau ketahui tentang Raden Kudorupoko?" "Tidak ada, Ki Buyut. Aku hanya mengira-ira saja." Ki Buyut mengerutkan keningnya ketika ia menatap wajah Kudorupoko. Ternyata wajah itu menjadi tegang, tetapi saat kemudian Kudorupoko pun berhasil menguasai perasaannya dan berkata, "Aku pun tahu bahwa kau akan datang pagi ini di rumah Ki Buyut, Kidang Alit." Kidang Alit tertawa katanya, "Baiklah, silakan Raden mengatakan keperluan Raden, atau barangkali Raden sudah mengatakannya." "Belum, aku belum mengatakannya." "Silahkan, aku tidak akan mengganggu." Kidang Alit pun kemudian seolah-olah tidak acuh duduk di tangga pendopo Ki Buyut. Kudorupoko ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Ki Buyut, semalam telah terjadi keributan lagi di halaman istana bibiku Donarpodo. Bahkan beberapa orang telah terbunuh." Ki Buyut benar-benar terkejut mendengar berita itu. "Lalu apakah yang terjadi pada diri Raden Ayuku Donarpodo?" "Tidak, Bibi tidak apa-apa. Yang kami perlukan adalah beberapa orang yang dapat membantu kami menguburkan mayat-mayat itu." "Oh." Ki Buyut mengusap dadanya sambil berkata, "Untunglah bahwa ada Raden di istana itu. Jika tidak, maka orang-orang jahat itu tentu sudah berbuat apa saja yang mereka kehendaki."
Sebelum Kudo Rupoko menjawab, terdengar suara tertawa Kidang Alit sehingga semua orang berpaling padanya. "Mengapa kau tertawa, Kidang Alit?" "Tidak, Ki Buyut, tidak apa-apa. Aku berbangga atas Raden Kudo Rupoko yang telah berhasil melindungi istana kecil itu." Kudo Rupoko menggeram, tapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu Ki Buyutlah yang kemudian berkata, "Baiklah Raden, aku akan mengirimkan beberapa orang ke istana itu untuk membantu Raden." "Berapa banyakkah orang yang telah terbunuh kali ini, Raden?" Tiga orang. Kidang Alit mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Tentu seorang yang masuki bilik putri Inten Prawesti itu terbunuh pula." Sekali lagi semua orang berpaling padanya. Mereka melihat Kidang Alit tidak tertawa lagi, tetapi sikapnya seakan-akan masih tetap acuh tidak acuh saja. "Baiklah Raden," berkata Ki Buyut kemudian, "kami akan menguburkan mereka. Tapi karena itulah maka kami mohon perlindungan Raden. Jika kawan-kawannya merasa tersinggung karenanya dan melontarkan dendam mereka kepada kami, aku akan bertanggung jawab, Ki Buyut." "Terima kasih Raden." Dua orang anak muda dari pedukuhan ini pun masih belum sembuh benar. Ki Buyut berhenti jenak, lalu dipandanginya Panon yang berdiri diam di belakang Kudo Rupoko. "Ia tidak akan berbuat apa-apa," berkata Kudo Rupoko. Ki Buyut mengangguk kecil lalu, "Ya, kedua anak muda yang terkena racun itu belum sembuh sama sekali. Meskipun mereka sudah menjadi agak baik, karena itu kami mohon agar tidak ada korban lagi yang dapat mengurangi ketenangan hidup kami di pedukuhan ini." Ya, Ki Buyut," sahut Kudo Rupoko. Namun dengan sudut matanya ia melihat Kidang Alit sudah tersenyum lagi. "Gila," desis Panon di dalam hatinya. "Anak muda yang licik itu agaknya memang sangat berbahaya." "Baiklah Raden, bentar lagi aku akan mengirimkan beberapa orang yang akan membawa usungan, kemudian membawa mayat-mayat itu ke kuburan. Silakan Raden mendahului. Namun demikian kami mohon Raden juga mengawasi orang-orang kami yang barangkali selalu dalam kecemasan." "Terima kasih Ki Buyut, aku minta diri dan semua persoalan ada di dalam tanggung jawabku." Kudo Rupoko pun kemudian meninggalkan halaman rumah Ki Buyut itu diikuti oleh Panon. Ki Buyut mengantar sampai ke regol halaman, sementara Kidang Alit mengikuti pula. Ketika Kudo Rupoko dan Panon telah meloncat ke punggung kudanya, tiba-tiba saja Kidang Alit berseru, "Raden, hati-hatilah dengan pengemis itu. Ia nampak dungu dan bodoh, tetapi ia licik seperti kancil." Terasa dada Panon berguncang, tetapi ia berusaha menahan dirinya agar tidak terjadi perselisihan. "Persetan dengan mulutmu, Kidang Alit." Kudo Rupoko pun ternyata tidak dapat menahan hatinya lagi. Namun sejenak kemudian kudanya telah berderat meninggalkan rumah Ki Buyut, meskipun tidak begitu cepat karena mereka berada di tengah-tengah padukuhan. Panon yang berkuda di belakangnya mencoba menenangkan hatinya, tetapi ia mendapat gambaran yang lebih banyak tentang keadaan sebenarnya yang dihadapinya. Bagi Panon ternyata kemudian bahwa persoalan di istana kecil itu benar-benar terbatas pada dinding istana. Orang-orang Karangmojo hanya dapat mengikutinya dengan cemas tanpa dapat berbuat apa-apa. Setiap tingkah laku orang-orang Karangmojo yang dengan langsung melibatkan diri dalam pergolakan yang terjadi di istana kecil itu tentu akan berarti bencana. Bahkan untuk menguburkan mayat saja mereka merasa keselamatannya terancam. Tetapi mengapa Kidang Alit masih saja berkeliaran seolah-olah ia memang merupakan bagian dari Karangmojo? Bertanya Panon di dalam hatinya. Dan orang-orang yang berada di istana kecil itu, secara tidak langsung ia sudah mendengar bahwa Kidang Alit telah melakukan perbuatan yang kurang pantas di Karangmojo. Namun demikian semua pertanyaannya itu disimpannya saja di dalam hatinya. Meskipun ia menduga bahwa Raden Kudo Rupoko mengerti serba sedikit perbuatan tentang Kidang Alit, namun agaknya ia segan untuk bertanya kepadanya.
Demikianlah tanpa mengucapkan sepatah kata pun keduanya masuk ke regol halaman kecil yang suram itu. Raden Kudorupoko yang disongsong oleh Panji Surawilogo pun kemudian melompat dari kudanya sambil berkata, "Mereka akan segera datang." Panji Surawilogo mengangguk-angguk, katanya, "Mereka adalah orang-orang yang baik. Kita wajib berterima kasih pada mereka." "Ya, kita akan mengucapkan terima kasih." Panji Surawilogo pun kemudian berpaling pada Panon yang berdiri termangu-mangu. Namun kemudian anak muda itu pun berkata, "Aku berterima kasih atas kuda Raden Panji yang sudah diperkenankan aku mengendarainya."